Halo Aries, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kamu, ramalan zodiak kamu di bulan Oktober melalui episode lewat jam malam. Yang selama ini nggak pernah gue sebutin untuk energi bulanan, kali ini gue sebutin. Ya, artinya secara general justru episode lewat jam malam ini adalah yang terkomplit ya dari segala sektor hidup kita. Oke. Disesuaikan dengan pergerakan planet yang memang ada saat ini. Oke. Sekali lagi seperti biasa, ini timeless dan general. General artinya nggak ada nama kalian. Apapun yang nanti yang keluar energinya di situ akan gue baca seperti apa adanya. Gua nggak suka memanis-maniskan sebuah event karena nggak mampu juga gue. Jadi apa yang ada keluarnya begitu, kadang keluar aja gitu. Jadi gue tidak hanya menghibur dengan yang manis, tapi menghibur juga dengan yang pahit. Itu maksudnya. Dan kalau emang nggak sesuai jangan paksain untuk sesuai. Jadi ambil aja yang sesuai, tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin nonton moon sign kalian, yaitu tentang emosional kita sendiri, yang mana itu men-trigger bagaimana kita berpikir dan bertindak. Oke. Sedangkan rising atau ascendant sign itu untuk mengetahui apa yang terjadi kepada kita secara fisik dan nyata. Ya, seperti lewat jam malam ini itu dikhususkan untuk ascendant atau rising sign ya. Tapi bisa juga diadaptasi untuk sun sign atau moon sign. Oke. Untuk relationship gue saranin untuk nonton yang cewek Venus sign kalian, kalau yang cowok Mars sign kalian, dan Jupiter sign kalau kalian sudah married. Untuk kalian yang sudah terbiasa dengan North Nodes, gue saranin juga nonton itu karena worth ya. Itu tentang takdir kita. Sun sign tentang perjalanan jiwa kita secara menyeluruh dan general, luas. Untuk karir, Saturn sign. Oke. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link, kalian tinggal klik atau kalian bisa Google sendiri ya, free natal chart atau free birth chart. Oke, gue saranin untuk di save karena kalau mau nonton gue itu lebih ke tarot scope ya, supaya kalian sendiri juga nggak bingung dengan apa yang gue omongin ya, di save. Dan itu buat gue sih penting banget dan menarik banget untuk mempelajari diri kita sendiri ya, berdasarkan detail jam lahir kita dan lokasi kita lahir, membuat kita membantu kita mengenal diri kita seunik-uniknya kita tuh siapa. Karena nggak semua Aries itu sama ya kan, dibedakan oleh jam lahir dan lokasi. Oke. Semua planet energi yang terbentuk saat kamu lahir tuh planetnya siapa aja. Oke. Apalagi kalau kalian mau personal reading, kalau mau bantuin, kalau minta mau berchart report ke gue juga bisa ada, atau untuk lihat compatibility, kecocokan dengan pasangan kalian atau masa depan anak-anak kalian, bisa kontak gue. Semua ada di description box gue. Terima kasih untuk semuanya yang mau nonton, yang nge-like, comment, dan share. Kalau mau support juga boleh, ada donasi. Buat donasinya kalau emang PayPal itu terlalu ini, ntar gue juga coba berevolusi dengan cara-cara yang lain. Oke? Langsung ya. Seperti biasa ini udah ada di depan gue oracle card tema reading kalian di bulan Oktober ya. Dari Wisdom of the Oracle dan Mystical Shaman. Dari Wisdom of the Oracle kalian dapat Come to the Age ya. Secara full moon Aries baru aja lewat kan tanggal 1 ya.
ada sesuatu yang emang harus selesai, apapun itu di setiap orang berbeda ya, entah itu karirnya, entah itu relationshipnya, entah itu investmentnya, entah itu sekolah anaknya, entah itu lot ya, ada banyak macamnya. Chiron, planet Chiron ya, planet healing ya, itu juga ada di Aries. Jadi itu sangat emosional, terlebih saat Mars juga lagi retrograde ya. Itu sesuatu yang dimana kita diminta untuk, kita nggak hanya kalian ya, kita semua diminta untuk menyelaraskan antara hati, pikiran dan tindakan. Karena Mars itu kan warrior ya, dewa perang, dia selalu berada di depan. Makanya Aries selalu dibilang alpha ya, dia warrior, dia selalu memimpin, dia selalu ambil risiko. Oke. Tapi Mars sekarang lagi retrograde, dan bersama dengan Chiron dan full moon itu kan selalu tentang emosional ya. Jadi apalagi di kisah full moon ini ya, kita yang bertepatan yang nggak jauh beda dengan equinox. Equinox itu adalah term untuk warga-warga barat ya, yang mana mereka punya 4 musim. Kalau kita kan selalu 2 musim, jadi sebenarnya equinox nggak ngefek, tapi buat mereka ngefek ya, karena di sana ada keseimbangan dengan hari dan malam. Kita selalu ada keseimbangan hari dan malam ya, equinox itu sendiri. Nah, buat mereka sesuatu yang wow, sesuatu yang balance itu equinox itu. Nah, equinox itu maksudnya adalah full moon in Aries ini ya, kita diminta untuk melihat kembali lagi 6 bulan yang lalu, perubahan apa yang kita sudah lakukan ya, sudah kita lakukan dan bagaimana perkembangannya. Kalau emang belum nggak ada perkembangan atau malah stuck, malah ini, it's time to let go gitu. Jadi ada kayak apa yang harus gue lakukan ke depannya, kayak gitu deh ya. Perubahan apa yang harus gue lakukan dan untuk menuju apa yang gue mau gitulah ya. Karena seorang warrior itu dia selalu bergerak berdasarkan hati ya. Okay. Anyway, come to the age. Kalian disuruh tampil, Bo. Kalian disuruh tampil. Tunjukkan siapa diri kalian, autentik diri kalian sendiri. Ya. Dan kebanyakan sebagai warrior itu dia akan selalu membela yang tidak mampu membela dirinya sendiri. Makanya gue bilang warrior selalu pakai hati. Di sini kalian diminta untuk tampil. Tunjukkan siapa diri kalian. Piece of cake ya kan. Gampang ya nggak buat seorang Aries. Yang diminta di sini adalah tuh tampilkan, tapi hati-hati ya, jangan terbawa emosi. Jangan terbawa emosi yang akan malah kalian akan sesali nantinya gitu. Terus kalian dapat imagine ya, berfantasilah, tapi kalian juga dapat clean it up under the deck. Clean up, bersihkan. Nggak tahu kenapa di sini gue dapat, yang gue dengar adalah bersihkan cara kamu berimajinasi ya. Jadi jangan salah gunakan kemampuan kita sebagai makhluk yang makhluk kreatif ya. Jangan salah gunakan kemampuan kita dalam berimajinasi dan berkreativitas. Karena apapun yang akan kita ciptakan, apapun yang kita realisasikan itu berdasarkan imajinasi kita. Oke. Bersihkan. Jangan sampai kita malah create suatu perang. Jangan sampai kita menciptakan suatu
ketidakharmonisan atau bahkan petaka untuk diri kita sendiri. Seperti contohnya kekhawatiran-kekhawatiran yang nggak penting, yang nggak perlu, ya, karena imajinasi kita salah gunakan. Oke. Dari mystical shaman kita dapat many paths to abundance. Keren ya. Many paths. Kalian punya pilihan, banyak pilihan, ya. Si mystical shaman ini cuma berharap kalian memilih yang sesuai dengan hati kalian, ya, jati diri kalian, dan juga panggilan kalian untuk sesama bumi ini, lingkungan hidup, semua. Karena ini, abundance ini bukan lagi tentang saya, tapi tentang kita semua. Karena alam semesta bukan hanya untuk personal, tapi untuk semua. Jadi untuk personal gain, ya, kalau kita berpikir hanya untuk kita, akan sulit mendapatkannya. Tapi begitu kita berpikir untuk yang terbaik buat semuanya, yang buat saya pasti terpenuhi. Semoga kalian memilih jalan yang memang adalah jati diri dan berdasarkan hati nurani kalian, tapi juga life purpose kalian, calling kalian di dalam kehidupan ini itu apa, kontribusinya terhadap planet bumi ini dan isinya. Gitu. Under the deck dapat Andean Cross. Ya, Andean Cross itu adalah suatu kesadaran, suatu portal di mana kita diundang untuk melewatinya, ya. Tapi hanya dengan kesadaran kalian sendiri dan keinginan atau kehendak kalian sendiri untuk melewati portal ini, ya. Karena tidak ada siapapun yang akan menolong diri kita selain diri kita sendiri dalam mencapai apapun itu tujuan hidup kita. Jadi kalau memang sudah saatnya, kalau kita sudah merasa siap, ada baiknya kita melangkah. Kalau kita belum merasa siap, kalau kita masih berpikir hanya untuk saya, bukan untuk yang terbaik buat semuanya, portal ini mungkin belum ada kesempatan untuk melewati ini, undangan ini pun tidak akan muncul buat kalian, gitu. Oke. Dan di baliknya ada beauty way. Beauty way artinya adalah bagaimana kita menciptakan keindahan dimanapun, kapanpun kita berada. Setipis-tipisnya sebuah materi, kalau kita potong selalu ada dua sisi. Okay. Bagaimana kita melihat sesuatu yang indah itu? Bagaimana kita meng-create keindahan itu? Okay. Bawahnya lagi ada middle word, waktu yang tepat untuk bertindak, karena di saat biasanya akan dibutuhkan perjuangan yang sangat besar untuk melakukannya, saat ini adalah sangat mudah. Jadi lakukan yang memang harus kalian lakukan. Di bawahnya ada smoky mirror. Kalian tidak punya kejelasan akan sesuatu hal atau suatu kondisi, keadaan, situasi yang kalian masih blur, nggak punya bayangan. Jadi membuat kalian menjadi sangat suka menebak-nebak, ya, berasumsi atau segala macamnya, ya. Asal kalian tahu smoky mirror ini bilang nggak semuanya harus kita pahami dalam melangkah. Smoky mirror ini menunjukkan bahwa terkadang kita harus melangkah duluan dan mengerti di saat dengan pengalaman itu sendiri. Jadi smoky mirror ini undangannya adalah
untuk kalian menjawab iya akan apapun itu adventure-nya, ya. Foggy itu apa sih namanya? Blur ya, smoky itu yang memburamkan kalian akan terangkat bersamaan dengan pertumbuhan pengalaman kita gitu. Jadi kita cuma disuruh minta dipercaya, dan nggak segala sesuatunya kita harus pahami saat ini juga. Ada beberapa hal di luar kuasa kita untuk mengetahui. Dan tantangannya, invitation adalah menjawab ya sebelum memahami apapun itu. Karena kesuksesan ada di depan. Oke, kita sekarang ke tarot. Di bawahnya ini ada why kan, di bawahnya si clean it up tadi ada why. Menganalisa, co-create, bersama-sama menciptakan. Truth be told, untuk mengangkat tadi smoky mirror tadi dan menemukan peace dengan bantuan orang lain, dan kita merasa teranugerahi. Serendipity, suatu kebetulan yang indah untuk membangun fondasi yang solid dan memulai membangun fondasi yang solid. Keren kan Aries? Nah, bentar ya, gue ngocok dulu biar nggak terlalu lama videonya. Nggak usah deh, biar kalian juga lihat. Sangkan kebalik. Power, spirit, and universe. What Aries need to know of their own energy in October? What Aries need to be conscious? Please give Aries clarity. Best thing to do. For the highest good of all. Please give clarity to Aries. Best thing to do for Aries, and its highest good for all in October. What they need to learn, what they need to know and do. Please power, spirit, and universe. Guides Aries in the month of October. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Knight of Voices, Knight of Swords. Finansial, kerjaan, harta, prioritas. Muse of Voices, King of Swords. Komunikasi, cara berpikir, mindset, teknologi, dan higher learning. The Magician. Wow. Energi Gemini, Virgo, atau Scorpio. Home, family, foundations, dan yin side-nya Aries. Ten of Materials, Ten of Pentacles. Wow, oke. Ini bisa juga sebuah completion ya. Udah komplit. Romance, pleasure di bagian pleasure-nya Aries, romance, love affairs, kreativitas,
anak-anak. Hangman, energi Pisces. Kesehatan dan kesehari-harian kalian. Five of Pentacles, Five of Materials. Relationship. Knight of Wands, Knight of Inspirations. Energinya Sagittarius. Atau ini bisa juga energinya kalian sendiri ya, yang ingin freedom dan independence. Untuk seks, intimacy, partners, resources, shared finance, mystery, occult, transformation. Six of Cups, Six of Emotions. Nggak bisa lihat ya. Oh, nggak bisa juga. Six of Emotions, Six of Cups, Twin Flame, Soulmate, Past Life Connections, Children, Childhood Sweetheart, Your Childhood, ya, bagi ketika nostalgia lah, masa yang lalu juga bisa. Untuk travel, segala sesuatu yang asing, travel itu juga jarak, segala sesuatu yang asing atau unfamiliar, tentang wisdom, filosofi, hukum, dan higher education. Six of Wands, energi Leo. Untuk karir, 7 ya, 7. 7, 8, 9. Ya, karir, reputasi, long term goal, social status kalian. Nine of Voices, Nine of Swords. Friendship, network, hopes. Five of Cups, Five of Emotions. Untuk karma, ending, closure, healing, subconscious minds. Three of Swords, Three of Voices. Energi secara keseluruhan. Seven of Voices, Seven of Swords. Mungkin ada yang dealing dengan ada yang harus berstrategi dalam ada yang harus ngumpet-ngumpet untuk mencapai destinasinya, mencapai keinginannya, desire-nya, hasratnya. Ya. Ini self deception ya, pengkhianatan. Ini kartu pengkhianatan. Ya, pengkhianatan terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Jangan lupa, apapun yang kita lakukan terhadap orang lain, kita melakukannya pada diri kita sendiri. Oke. Di bawahnya ada Justice, energi Libra, matahari ada di Libra. Oke, mungkin kalian dealing dengan Libra, atau kalian punya Libra di chart kalian. Libra itu ada di relationship. Buat kalian ada di relationship yang pingin bebas dan mandiri, ya. Pingin bermain-main, mungkin pingin explore, ya. Ini energi Sagittarius by the way. Sagittarius buat kalian itu ada di 9. Leo, butuh pengakuan.
untuk ya filosofinya, wisdomnya, tentang jarak yang sudah dibuatnya, atau harus pindah mungkin. Ya, ini juga tentang movement juga mungkin ya, movement untuk pindah. Ya. Butuh konfirmasi, butuh pengakuan, butuh merasa menang. Ya. Ini ego dan pride juga, ini energi Leo. Dan ini juga tentang sesuatu, tentang hukum, ya, tentang hukum, tentang agama, spiritual juga, tentang perbedaan itu sendiri. Leo itu ada di pleasure. Buat kalian ada di pleasure, tentang bagaimana, tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana mengekspresikan diri kalian, tentang anak-anak kalian mungkin, tentang ingin memulai sesuatu yang baru. Dan ini energinya Pisces. Mungkin kalian dealing dengan seorang Pisces. Pisces itu ada di ending, sesuatu yang sudah berakhir, yang kalian sangat sedih. Kalian butuh healing, dan ini di alam bawah sadar kalian. Kalian sedih tapi kalian tidak mau mengakui. Wow. Oke. Wow. Dan Three of Wands, Three of Inspirations, ya. Di deck ini ada domino effect. Begitu dia dituk gitu, gitu, tapi dia akan balik lagi. Jadi ada penantian di situ. Ada yang menantikan sesuatu kembali. Eight of Pentacles, energinya Virgo. Karena terlalu sibuk atau ingin mengupayakan, ingin mengusahakan, ingin mengusahakan. Eight of Pentacles, energinya Virgo. Itu ada di Five of Pentacles, kesehari-harian kalian, ya. Kalian terlalu sibuk dan membuat kalian kehilangan. Ya. Kalian merasa kehilangan, kalian merasa kesepian, kalian sedih. Ya. Dan ini kesehatan kalian juga. Okay. Five of Pentacles. Pentacles itu bisa materi, ya, bisa juga waktu. Oke. Okay. Kalian kehilangan waktu kalian. Kalian kehilangan sebagian dari hidup dari kalian, sebagian hidup kalian. Itu jauh lebih sedih daripada materi, man. Terus kalian dapat the Chariot. Nah, ini energi yang Cancer, ya. Moving on, moving forward. Cancer itu ada di Home, Family, Foundations. Ten of Pentacles, kemapanan, stabilitas. Mungkin ya, kemapanan, stabilitas, foundation, commitment, ya. Ini completion, sesuatu yang komplit. Rumah tangga, family, moving on. Ya, kalian ingin bawa maju terus family kalian, dan mencoba untuk kerjasama untuk mencapai destiny kalian, calling kalian, purpose kalian, faith kalian, karma kalian. Ini harapan-harapan kalian, ya. Healing. Ini energi Aquarius. Teknologi. Dan Aquarius itu energinya adalah Five of Cups. Friendship, network, dan hopes. Kalian sedih, kehilangan secara emosional suatu persahabatan mungkin. Karena Five of
Swords, karena kalian sendiri yang memutuskannya. Di antara banyak pilihan, Seven of Cups, kalian dapat Seven of Cups karena dari banyak pilihan yang membuat kalian happy, ya. Wishes, semua itu adalah ilusi. Nah, ini energinya Pisces by the way, tentang sakit hati itu sendiri. Oke. Seven sama 3 of ya, itu juga 10 sih. Ini ilusi yang membuat kalian bahagia. Ada Muse of Emotions, King of Cups. Kalian dealing dengan Pisces, Cancer, atau Scorpio. Kalian sekarang kalian mencoba untuk meditasi, kalian mencoba untuk merenung, mencoba membayangkan, imajinasi, ya, membayangkan ke depannya seperti apa, dan kalian ingin mengambil kendali akan hidup kalian sendiri dan memulai sesuatu yang baru. Emperor, Divine Masculine, yang mana di sini tentang identitas diri kalian sendiri, bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian membangun image kalian untuk publik. Adalah Knight of Swords, energinya Gemini. Knight of Swords itu tentang fast communications, ya, tentang komunikasi dan kebenaran. Oke. Energinya Gemini. Gemini itu ada di Gemini itu ada di komunikasi, Merkuri, rumahnya Merkuri. Magician, ini tentang kalian mampu menciptakan apapun yang kalian bayangkan dan inginkan. Oke. Ini energinya Virgo, energinya Gemini, dan Scorpio. Merkuri hari ini masuk ke Scorpio. Oke. Scorpio itu ada di transformasi. Six of Cups, Twin Flame, Soulmate, Past Life Connections, Soul Contract, sesuatu yang occult mungkin, misteri, yang mengikat kalian. Entah itu masa kecil kalian, entah itu anak-anak kalian, entah itu karma kalian, entah itu soul contract, past life connection, entah itu sex chemistry, entah itu you name it. Makanya tadi keluar juga kan smoky mirror ya, smoky mirror. Tidak segala sesuatunya kita harus mengerti, misteri dan occult. Ini bisa panjang nih, Bo. Nggak usah ya. Udah ya, segini aja dulu. Buat semua. Itu keren sih kalau diterusin. Cuman waktunya ntar kepanjangan. Ntar terlalu detail dan spesifik buat beberapa orang aja. Nggak semuanya. Oke. Jadi mungkin ini kalian punya story.